Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang semuanya. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika, disingkat UPSI, dari kelompok 6 kelas 645B07 akan mencoba memaparkan mengenai metode Vogel Approximation atau bisa disingkat dengan FAM. Kami ini dari kelompok 6 terdiri dari yang pertama adalah saya sendiri, Billy Frani Mawikire. Kemudian yang kedua, Rama Aditya. Kemudian yang ketiga, Nova Armadani. Dan yang keempat adalah Andriani Tasya. Adapun yang menjadi ruang lingkup dari presentasi kelompok 6 kami ini, yaitu yang pertama pengertian dari metode FAM itu sendiri, kemudian yang kedua langkah-langkah menggunakan metode FAM, kemudian yang ketiga kelebihan dan kekurangan dari metode FAM itu sendiri, dan keempat contoh soal mengenai metode FAM tersebut, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nova. Baik, terima kasih Pak Bil. Pengertian metode FAM. Metode pendekatan Vogel diperkenalkan oleh W.R. Vogel tahun 1948. Metode Vogel atau Vogel Approximation Method atau bisa disebut dengan FAM merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan daerah pemasaran. Lanjut, Pak Bil. Prinsip dari metode ini adalah memilih harga-harga ongkos terkecil tiap baris, kemudian menghitung selisih antara ongkos terkecil tersebut dengan ongkos terkecil berikutnya. Dalam hal ini, yang selisihnya non tidak diperlihatkan, hal yang sama diperlukan terhadap kolom. Bilangan-bilangan selisih tersebut dikenal dengan bilangan Vogel. Selanjutnya, Pak Gil. Menggunakan FAM saat masing-masing sumber dan biasanya pengangkutan ke dalam matriks. 2. Periksa apakah jumlah QS sama dengan QD. 3. Hitung selisih dari dua biaya paling kecil dan terkecil setelah biaya tersebut di antara beberapa biaya yang ada, baik sebaris atau sekolom. 4. Pilih selisih tersebar dari langkah sebelumnya. Lalu pilih kotak bernilai ongkos terkecil yang sejajar dengan selisih terbesar yang dipilih. 5. Hitung total biaya yang diperoleh. Berikut ada kelebihan dan kekurangan metode FAM. Yang pertama, kelebihan metode FAM itu lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan. Kekurangan metode FAM ini adalah hasil pemecahan kadang masih dapat dioptimalkan dengan menggunakan metode lain, misalnya metode simplex. Berikut ada contoh soal. Perusahaan XYZ memproduksi suatu produk yang akan mengirimkan hasil produksinya kepada 3 konsumen, di mana perusahaan tersebut memiliki 3 buah pabrik yang bertempat di pabrik A, pabrik B, pabrik C, dengan tujuan kebutuhan konsumen adalah di Bandung, Semarang, di Yogyakarta. Berikut ini merupakan masing-masing kapasitas pabrik secara beruntun sebesar 900, 600, dan 500. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen sebesar 500, 1100, dan 400 secara berurutan. Hitunglah dan analisa biaya transportasi terbaik yang bisa kalian
lakukan menggunakan metode teknik transportasi farm. Adapun ongkos untuk setiap perpindahan dari pabrik menuju lokasi konsumen adalah sebagai berikut. Pabrik A Bandung 20, pabrik A Semarang 5, pabrik A Yogyakarta 8, pabrik B Bandung 15, pabrik B Semarang 20, pabrik B Yogyakarta 10, pabrik C Bandung 25, pabrik C Semarang 10, pabrik C Yogyakarta 19. Dari contoh soal tersebut, ini kami coba presentasikan melalui tabel. Tabelnya sebagai berikut. Jadi yang baris atas atau headline itu nama-nama lokasi Bandung, Semarang, Yogyakarta, atau disebut dengan QS atau penawaran atau pasokan. Kemudian yang menjadi kolom paling kiri itu pabrik A, pabrik B, pabrik C, atau KID atau permintaan ataupun kebutuhan. Nah, dari pabrik A itu diminta penawaran 900, kemudian pabrik B 600, pabrik C 500. Kemudian untuk lokasi tujuan Bandung 500, Semarang 1100, dan Yogyakarta 400. Total QS dan QD itu sama, yaitu 2000. Nah, membutuhkan biaya untuk Bandung 20, Semarang 5, Yogyakarta 8. Selanjutnya, pabrik B membutuhkan biaya 15, Semarang 20, dan Yogyakarta 10. Kemudian pabrik C membutuhkan 25 untuk ke Bandung, Semarang 10, dan Yogyakarta 19. Nah, dari data atau angka-angka ini, yang kita lihat pertama adalah pabrik A. Mengapa pabrik A? Itu nilai terendah itu dua nilai terendah, yaitu 8 dan 5. Nah, kita lihat selisihnya. 8 dan 5 selisihnya adalah 3. Kemudian berikutnya, pabrik B, dua nilai terendah itu 15 dan 10. Kita lihat selisihnya adalah 5. Selanjutnya, pabrik C, nilai terendahnya adalah 19 dan 10. Jadi kita lihat selisihnya adalah 9. Itu yang baris. Selanjutnya untuk kolom yang Bandung, dua nilai terendah adalah 20 dan 15, selisihnya 5. Kemudian untuk Semarang, dua nilai terendah adalah 10 dan 5, selisihnya 5. Kemudian Yogyakarta, 10 dan 8, selisihnya 2. Nah, dari angka ini kita harus lihat yang terendah itu yang mana. Mohon maaf, yang tertinggi yang mana. Nah, itu yang kita pilih yang paling pertama. Karena di sini yang tertinggi adalah selisih 9, nah kita ikuti pabrik C ke Semarang. Nah, itu kita kasih nilai 500. QS-nya sudah 500, berarti untuk KID-nya itu masih ada selisih 600. Jadi untuk Yogyakarta kita berikan X karena QS-nya sudah 500. Kemudian untuk Bandung kita berikan X karena sudah terpenuhi kuota 500. Berikutnya, untuk Semarang kita beri angka 600. Mengapa 600? Karena tadi selisih tertinggi 9, sekarang selisih tertinggi adalah 5. Nah, kita pilih Semarang. Untuk QS-nya 900, kita suplai 600. Kemudian untuk pabrik B, kita beri tanda X karena sudah satu kolom dengan total 1100 untuk KID-nya. Berikutnya, pabrik B, ini yang selisih 5 tertinggi kedua tadi, kita beri angka 500 karena untuk KID-nya
kuotanya hanya 500. Selanjutnya untuk pabrik A kita beri tanda X. Berikutnya, karena semua sudah diketahui, sudah semakin simpel. Untuk pabrik A, untuk menjadi QS 900 kita tambahkan 300. Kemudian untuk pabrik B, QS-nya menjadi 600 kita tambahkan 100. Nah, total semua, baik baris dan kolom ini, angkanya sudah sama, sudah cocok. QS dan QD itu menjadi sama. Demikian contoh soal dari kelompok kami. Jadi untuk total biaya terendah, dengan menggunakan metode FAM ini, dikalikan. Jadi yang punya angka, dikalikan dengan biayanya. Yang tidak punya angka, tidak perlu dikalikan. Jadi mulai dari yang pertama, 600 kali 15, itu ditambah dengan 300 kali 8, ditambah dengan 500 kali 15, ditambah juga dengan 100 kali 10, dan yang terakhir ditambah juga dengan 500 kali 10. Hasilnya, biaya yang terendah dari metode FAM ini adalah 18.900. Demikian. Selanjutnya, untuk kesimpulan akan disampaikan oleh Saudari Tasya. Dari beberapa slide di atas, kami dapat menyimpulkan beberapa, yaitu 1. Optimalitas solusi. Metode Vogel approximation memberikan solusi yang optimal dengan meminimalkan biaya total, memaksimalkan keuntungan total, tergantung pada jenis permasalahan transportasi yang sedang dihadapi. 2. Penentuan rute optimal. FAM membantu dalam menentukan rute pengiriman optimal dari sumber ke tujuan dengan mempertimbangkan biaya transportasi dan batasan kapasitas yang ada. 3. Penyeimbangan beban. Metode FAM membantu dalam mendistribusikan beban secara efisien di antara sumber daya yang tersedia, seperti pengangkutan barang dari produsen ke konsumen dengan memperhatikan ketersediaan dan permintaan di masing-masing titik. 4. Penghematan biaya. Dengan memanfaatkan metode FAM ini, perusahaan dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya mereka sehingga menghasilkan penghematan biaya yang signifikan dalam proses transportasi. 5. Ketepatan solusi. FAM memberikan solusi yang akurat dan dapat diandalkan dalam menghadapi masalah transportasi yang kompleks dengan mempertimbangkan berbagai variabel seperti biaya jarak, waktu, dan batasan lainnya. 6. Fleksibilitas. Metode FAM memungkinkan untuk melakukan perubahan pada variabel masukan dan mempertimbangkan skenario alternatif untuk mencapai solusi yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan bisnis yang berubah-ubah. 7. Kecepatan komputasi. FAM merupakan metode yang efisien secara komputasional, memungkinkan penggunaan algoritma yang cepat dan efektif untuk menghasilkan solusi dalam waktu singkat. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Terima kasih. Jika ada yang kurang, selebihnya mohon maaf.